Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Jerome Wirawan, Kamis 3 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hampir semua anggota Majelis Umum PBB mengutuk invasi Rusia ke Ukraina serta menyerukan penarikan mundur tentara Rusia sesegera mungkin. Di Indonesia, pengamat setuju dengan seruan Ukraina agar pemerintah Indonesia lebih keras menentang invasi Rusia. Kita perlu menegaskan bahwa ASEAN itu kan non-intervensi, dan saya rasa menegaskan bahwa ini sebuah invasi, bukan sebuah politik naming and shaming. Kita kan sepertinya tidak mau terlibat dalam naming and shaming ya. Dan PBB setuju memulai perundingan perjanjian global yang pertama untuk mengatasi sampah plastik. Selamat pagi pendengar. Hampir semua anggota Majelis Umum PBB mengutuk invasi Rusia ke Ukraina serta menyerukan agar tentara Rusia ditarik mundur sesegera mungkin. Dalam sesi darurat yang jarang dilakukan, hanya 5 negara yang menentang resolusi, termasuk Suriah dan Korea Utara. 5 negara abstain, termasuk China dan India. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sangat berterima kasih kepada 141 negara yang mendukung resolusi PBB ini. Zelensky mengatakan Majelis Umum PBB telah memilih pihak yang benar dalam sejarah. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB mengatakan keputusan ini mencerminkan dukungan yang luar biasa baik terhadap Ukraina maupun piagam PBB. Sementara itu PBB mengatakan hampir 900.000 orang meninggalkan Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi Kamis pekan lalu. Lebih dari setengahnya menuju Polandia. Untuk membantu para warga Ukraina tersebut, Badan Pengungsi PBB meminta dana hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, menyambut para warga yang mengungsi di perbatasan Polandia-Ukraina. Michel mengatakan lembaga-lembaga Uni Eropa akan mengambil tindakan apa saja untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada ribuan orang yang menyelamatkan diri. Une situation qui est extrêmement triste, qui est extrêmement émouvante, et on voit que la guerre, ça amène le malheur, ça amène la tristesse des familles qui sont déchirées. Situasi ini sangat menyedihkan. Kita melihat perang menyebabkan penderitaan, kesedihan, dan keluarga terpecah belah. Tugas moral kita, tugas Eropa adalah berada di garis depan, di jalur dukungan, dan itulah gunanya tim-tim yang berada di sini, yang akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga yang menyelamatkan diri dari bom, yang harus meninggalkan kerabat mereka. Kita akan melakukan apa saja untuk membantu menyambut warga Ukraina secara bermartabat, menyambut warga Eropa, anggota Uni Eropa yang kembali, tapi juga menyambut warga non-Eropa untuk bisa kembali dengan selamat ke rumah-rumah mereka. Masih mengenai invasi Rusia, pemerintah Ukraina meminta Indonesia bersuara lantang dan berani dalam membela negara Eropa Timur itu dalam menghadapi serangan Rusia. Indonesia tidak secara gamblang menyinggung Rusia menginvasi Ukraina sejak penyerbuan pada 24 Februari lalu. Pengamat internasional mengatakan sikap hati-hati Indonesia ini antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia. Selengkapnya, simak laporan wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbandrau. Pemerintah Ukraina melalui kedutaannya di Jakarta meminta dukungan Indonesia untuk bersuara lantang dan berani untuk membela Ukraina dalam perang melawan Rusia. Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Nanto Srianto mengatakan Indonesia diharapkan segera mengeluarkan pernyataan tegas dengan menyebut Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Kita perlu menegaskan bahwa ASEAN itu kan non-intervensi, dan saya rasa menegaskan bahwa ini sebuah invasi, bukan sebuah politik naming and shaming. Kita kan sepertinya tidak mau terlibat dalam naming and shaming ya, ingin lebih berpihak di tengah-tengah. Kita mengakui ada provokasi-provokasi sebelum Rusia melakukan itu, tapi lepas dari itu invasi Rusia juga harusnya dinyatakan salah. Sikap kehati-hatian Indonesia itu menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan Jakarta akan Rusia. Tapi kelihatannya Indonesia maju mundur ya dalam pernyataan itu, karena di satu pihak dia butuh Rusia untuk mengimbangi Cina di Natuna, tapi di lain pihak
Ternyata Putin dengan Cina bersahabat. Akhirnya jadi jawabannya kurang memuaskan. Sementara Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu menyebut sikap hati-hati Indonesia ini terkait dengan kepemimpinan G20 yang dipegang Indonesia saat ini. Pragmatismenya itu, ada satu kepentingan Indonesia yang terkait situasi saat ini dan dia tidak mau mengorbankan kepentingan itu gitu. Kepentingan untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan besar kan, agar kepemimpinan Indonesia dalam G20 itu berhasil. Nah, kemudian juga kita menghadapi pemilu 2024, jangan sampai terjadi suatu gejolak dalam politik luar negeri yang bisa mengurangi kinerja presiden dalam hal ini, yang ingin meninggalkan legacy sebagai pemimpin yang berhasil. Sejak serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu, setidaknya 2 kali Presiden Joko Widodo menyinggung perang tersebut. Namun dalam kesempatan itu, Jokowi tidak menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran persnya Selasa kemarin juga tidak menyinggung invasi Rusia. Retno lebih menekankan pada proses evakuasi WNI sebagai prioritas, penghormatan terhadap kedaulatan, deeskalasi, dan masalah kemanusiaan. Terkait dengan tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan posisi tegas Indonesia adalah meminta serangan militer yang harus dihentikan. Juru bicara Kemlu, Tengku Faizasyah. Kita juga berangkat dari posisi yang sangat jelas, berangkat dari hukum internasional tanpa harus menyebutkan satu pihak tertentu sekalipun. Apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah betul-betul dipahami oleh berbagai pihak. Senada dengan itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi menyebut sikap Indonesia telah cukup tegas karena terdapat faktor-faktor penentu yang sangat rumit antar kedua negara, ditambah hubungan baik Indonesia dengan Rusia dan Ukraina. Dari segi perdagangan kita mendekati 3 miliar, saya kira salah satu yang terbesar di Eropa, ya. Kemudian juga kita punya forum bilateral yang setiap tahun berlangsung di Indonesia dan Rusia. Kita punya pertemuan yang cukup tinggi, bahkan sebenarnya kita dalam tahap menandatangani strategi partnership dengan Rusia. Jadi posisi Rusia cukup penting ya. Tapi juga bukan berarti kita tidak dekat dengan Ukraina. Nah, ini menghadapi dua sahabat memang tidak mudah. Tapi saya kira model ASEAN dengan Euro Asian Economic Union ini bisa diusulkan kalau menurut saya. Pernyataan mantan Dubes Wahid Supriyadi tersebut menutup laporan Raja Eben Lumbanrao. Dalam perkembangan lain, PBB setuju memulai perundingan perjanjian global yang pertama untuk mengatasi sampah plastik. Setelah menggelar pertemuan selama 1 pekan di ibu kota Kenya, Nairobi, hampir 200 anggota Majelis Lingkungan PBB sepakat membentuk komite antar pemerintah untuk menyusun perjanjian yang mengikat tentang plastik pada tahun 2024. Perjanjian ini bisa mencakup aturan mengenai desain produk-produk plastik yang lebih mudah didaur ulang. Sampah plastik yang dibuang ke laut diperkirakan meningkat 3 kali lipat dalam 20 tahun mendatang. Pendengar, di Inggris terdapat seorang pakar etnomusik bernama Simon Cook yang mahir memainkan beragam alat musik Sunda. Dia disebut Ketua Jurusan Karawitan Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung sebagai pengrawit Sunda dengan bakat luar biasa. Simon sendiri mulai tertarik dan belajar musik Jawa Barat sekitar 40 tahun lalu. Rekan Endang Nurdin menemui Simon ketika berlatih bersama sejumlah pemain gamelan Inggris di London. Mari simak laporannya untuk Majalah Udara BBC News Indonesia. Halo semua, saat ini saya berada dengan Pak Simon Cook di City University sebelum latihan gamelan Degung. Halo Pak Simon, terima kasih banyak sudah bersama kami di sini. Ini latihannya setiap 2 minggu, berapa orang ini Pak? Dan berapa lama latihannya? 7-8 orang, biasanya kira-kira 7-8 orang. Dan sudah berapa lama nih Pak Simon? Wah, ini udah lama sekali, dari tahun 90-an. Gamelan Degung ini kalau nggak salah dibawa ke Inggris tahun 92.
Sebelumnya sudah ada gamelan Jawa dari tahun 87 mungkin. Nah, kita dengarkan sekarang bagaimana Pak Simon Cook latihan dengan para pemain gamelan. Plang 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 dering Ya pokoknya menghafalkan lagu, kita banyak dibantu oleh rekaman-rekaman karena saya udah lama sekali nggak sempat belajar langsung ke gurunya di Bandung. Guru-guru saya juga banyak yang sudah nggak ada sebetulnya, karena waktu saya belajar di Bandung tahun 90-an ya saya sengaja mencari empu-empu yang waktu itu sudah tua, sayang sekali sudah pada meninggal. Sambil memainkan gamelan degung dan sesekali berganti dengan main suling, Simon Cook dengan semangat menyanyikan lagu Goyang Karawang. Simon mulai belajar gamelan Jawa Tengah di penghujung tahun 1970-an. Ketika berada di Yogyakarta, dia mulai mendengar tentang gamelan degung dan mulai mencari tahu dengan membeli berbagai kaset. Sesudah 2,5 tahun di Jogja, saya udah mulai cari kaset-kaset. Waktu itu zaman kaset, belum ada MP3 dan lain sebagainya. Saya sengaja ke Bandung cari kaset-kaset. Terus waktu itu saya niat waktu studi di SOAS di Universitas London di sini, ya malah mau belajar mengenai lagu-lagu Sunda. Apa yang membuatnya tertarik belajar seni Sunda? Sulit diterangkan, kata Simon Cook. Kalau musik pan itu nyentuh rasa, jadi kalau diterjemahkan ya susah menyentuh bulu di leher. Itu kalau ada sesuatu yang kena hati, memang itu sesuatu yang susah diterangkan. Ketertarikan Simon untuk belajar seni Sunda ia lanjutkan di Sekolah Seni Budaya Indonesia atau ISIP Bandung. Disinilah ia berjumpa dan belajar dengan pakar seni Sunda, termasuk Lili Supardi, dosen dan ketua jurusan Karawitan ISIP. Lili ingat betul keuletan Simon. Dia pada waktu itu sebelum belajar kesenian malah dia belajar bahasanya dulu. Kang Simon adalah salah satu figur orang Sunda tapi yang berada di Inggris. Jadi teruslah berkarya, menelurkan lagi seniman-seniman. Paling tidak murid-muridnya ya, Kang Simon itu bisa tertular dengan pemikiran-pemikiran Kang Simon untuk terus belajar gamelan Sunda. Selamat untuk Kang Simon selalu menjadi orang Sunda. Bagi Hendrawati Asweth, penembang Sunda yang sering berlatih dengan Simon Cook sejak tahun 1990-an, apa yang ditunjukkan Simon lebih dari apa yang didapat orang Sunda asli pada umumnya dalam mempelajari kesenian Jawa Barat. Ketika Pak Simon main musik Sunda, dilihat dari keterampilan dalam memainkan musik Sunda seperti orang Sunda asli. Malah orang Sunda asli belum tentu bagus main musik Sundanya. Dan juga bicara bahasa Sundanya bagus sekali. Kadang orang Sunda suka malu kalau bicara bahasa Sunda sama Pak Simon karena bahasa Sunda Pak Simon bagus sekali. Simon Cook sendiri mengatakan ia masih merasa sedikit ilmu yang ia pelajari. Namun sejauh ini, ia masih ingin terus melanjutkan kegiatannya mengajar dan memperkenalkan musik Sunda di Inggris. Walaupun udah 10 tahun ya ilmunya baru begini, sedikit sekali. Ya mudah-mudahan ada yang meneruskan. Itu tadi Simon Cook, pemain gamelan Sunda. Dari London, saya Endang Nurdin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Pendengar, Anda dapat menyimak kisah Simon Cook ini serta perkembangan berita dunia melalui laman kami bbcindonesia.com. Nah, saya Jerome Wirawan berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.